Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Di film kali ini, berlatar di tengah laut di dalam kapal. Kita diperlihatkan dengan sekelompok perompak yang lagi menyandra beberapa orang di sana demi bisa mendapatkan uang dari tebusannya senilai 5 juta dolar. Dan gak lama dari itu, datanglah sekelompok tentara bayaran elit yang bernama The Expendables buat nolongin para sandera dari para perompak di sana. Ya, tanpa ada korban dari kubu tentara bayaran, mereka pun berhasil ngeratain para perompak di sana. Tapi pas mau cabut, ternyata ada salah satu dari mereka yang bernama Gunner, orang yang brutal, emosian, yang ngebuat si Barney selaku kapten pun turun tangan nyuruh si Gunner stop aksinya itu. Untungnya, Gunner ini masih mau nurut perkataan si Barney dan nyudahin aksinya itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama anggota tentara bayaran The Expendables. Mulai dari Barney Ross, pemimpin tim, ahli strategi, dan jago tembak. Lee Christmas, ahli pisau, mantan tentara SAS, dan tangan kanan si Ross. Gunnar Jensen, spesialis bahan peledak dan penembak berat meskipun punya sisi liar. Yin Yang, ahli seni bela diri dan pertarungan tangan kosong. Tol Rudd, ahli demolisi dan spesialis teknik. Dan yang terakhir ada Hale Caesar, penembak berat dengan senjata mematikan seperti AA-12. Beres kerjaan misi, kita pindah ke tempat Silly yang sekarang Danny lagi datang ke rumah si Lacey, pacarnya, buat minta maaf sekalian ngasih hadiah karena dia udah beberapa hari gak balik. Tapi di sini si Lacey bukannya seneng, Danny malah panik kayak ada sesuatu yang ditutupin. Dan ya bener aja, ternyata si Lacey ini udah selingkuh ngebawa pria lain ke rumahnya. Dan langsung jelasin, karena si Lacey ini ngerasa kalau si Lee ini gak serius sama dia. Yang mana si Lee ini gak mau ngasih tahu tentang kehidupannya. Si Lee yang udah kepalang emosi, dia pun kecewa dan langsung cabut dari sana. Dari si Lee, kita pindah ke tempat si Barney, yang mana dia ini sekarang ada di tempat kayak tongkrongan grup mereka gitulah. Dan di sini kita pun diperkenalkan dengan sahabat si Barney yang bernama Tol, seorang kang tato sekaligus mantan anggota The Expendables. Dan sekarang dia ini bertugas sebagai penyedia informasi, misal kayak ada misi. Nah, dari dia tuh penghubungnya. Dan gak lama dari itu, Silly pun datang dengan mogenya sambil keadaan bad mood karena kejadian tadi. Kemudian, Tol ini kedapatan telepon dari seseorang yang nawarin mereka ini beberapa misi. Setelah itu, kita pindah ke Pulau Vilena, sebuah negara kecil yang berada di bawah kendali rejim diktator brutal, Jenderal Garja.
Besokan harinya, kita balik ke tempat si Barney. Yang sekarang, dia ini lagi di gereja ketemu seseorang yang bernama Crutch. Orang yang bakal ngasih misi si Barney. Tapi sebelum dijelasin detail misinya, tiba-tiba datang Trance, orang yang pernah setim sama si Barney. Tapi sekarang, si Trance ini udah kayak jadi musuh rival gitulah. Kemudian dua kandidat ini yang udah kumpul, si Crutch ini langsung jelasin detail misinya, yaitu di Pulau Vilena. Dan buat targetnya, yaitu Jenderal Garza. Yeah. I'm with this fanatic Garza. So you want Garza gone? I want this fucking problem. He wants to be president. Si Trutch yang ngedengar misinya itu, dia pun langsung mundur dengan senang hati, serahin misinya itu ke si Barney. Barney yang setuju. Dia pun minta bayarannya $5 juta dan 50% buat uang mukanya. Contact for you on the island. They try to fuck me in some kind The other half in an offshore account. You got a problem with that? Abis nerima misi itu, Barney yang lagi lihat peta Pulau Vilena. Tiba-tiba si Gunner ini datang pengen ikut jalanin misi. Tapi karena si Gunner ini udah gak kekontrol banget orangnya, si Barney dengan berat hati pun gak ngajak si Gunner karena gak percaya sama dia yang masih kecanduan obat-obatan. Yang ngebuat si Gunner pun cabut sambil memperingatin si Barney buat hati-hati. You know you should be a gunner. Don't replace me. Nah. I'm a nice guy. Kemudian di bengkel markas, mereka semua pun mulai pada rapat ngebahas tentang misi kali ini di Pulau Vilena. Dengan pasukan di pulau itu sekitar ratusan orang. Problem, right? Unusual? Is trauma to the ear. A clot. Hey, I need more money for my family. Yang intinya di rapat kali ini, karena belum tahu jelas tentang Pulau Vilena, Barney sama si Lee ini yang bakal cek cari informasi ke Pulau Vilena. I should have bought that bastard's jaw. Maybe you're lucky. That's in the day. He probably did you a favor. Pas udah sampai, mereka berdua ini datang ke tempat pemeriksaan paspor dan menyamar jadi fotografer dan tim rescue hewan. Beres dari ngurus perizinan, mereka berdua ini bergegas nyari tempat Gloria kantin karena udah janjian sama seseorang warga lokal di sana. Tapi di tengah jalan, mereka ini ngeliat kejadian para tentara yang arogan semena-mena ke warga sipil. Dan kejadian itu pun langsung dicoba direkam sama si Lee. Look at these clowns. Hand-picked monkeys. Kemudian dari ngeliat kejadian kacau tadi, mereka pun lanjut perjalanannya sampai ke tempat yang udah dijanjiin. Dan gak lama dari itu, datanglah seorang wanita yang bernama Sandra yang bakal jadi tour guide mereka keliling pulau. Stay focused. Follow me, please. Di mobil, Sandra pun jelasin kronologinya kenapa pulau bisa jadi kacau kayak sekarang. Yang mana semua itu bermulai seseorang dari Amerika dengan uangnya dan Jenderal Garza menjual jiwanya buat orang itu. Beautiful place. Then one day they kill this will change back. You I was just wanna check out the view. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang Amerika yang dimaksud yang bernama James. Yang ternyata dia nguasain pulau demi bisnis gelapnya, yaitu memproduksi dan menjual narkoboy ganjos. Your lifeline. Kita balik lagi ke tempat si Barney. Pas mereka bentar lagi sampai di istana, Lee ini tiba-tiba turun mutusin buat jalan sendiri lewat hutan. We get going. He's very emotional. Kemudian pas udah sampai di tempatnya, Barney pun langsung fokus mantau situasi di sana. An American came here. She asked my friend. Leave. Just leave. ¿Qué haces aquí? Te dijeron. Tapi gak lama dari itu, situasi pun menjadi kacau dengan datangnya segerombolan tentara. Yang mana ternyata si Sandra ini adalah anaknya si Jenderal Garza.
Tapi dia ini menentang keras kelakuan bapaknya, yang ngebuat sekarang pertempuran pun terjadi. Hija del general. Untungnya si Lee ini datang tepat waktu dan berhasil ngeratain semua tentara di sana. Karena itulah sekarang Barney sama si Lee ini gak bisa berlama-lama lagi di pulau dan bergegas cabut ke pesawat. How can we leave? We got a plane. Pas udah sampai, Barney ini nyuruh si Lee sama si Sandra buat cepet nyalain pesawatnya, sedangkan dia bakal urus orang yang di dalam. Tapi si Sandra bukan ikut pergi, dia ini malah batu pengen tetap di pulau, yang ngebuat si Lee yang gak ada waktu pun ngebiarin si Sandra pergi. Abis pesawatnya nyala dan berhasil ngeberesin orang di dalam, Barney pun langsung bergas buat lari ke pesawat. Dan ya, akhirnya dengan lari sekuat tenaga, Barney ini berhasil masuk ke dalam pesawat dengan aman. Tapi bukannya langsung cabut pulang, si Barney ini mutusin buat muter balik, ngasih salam perpisahan buat pasukan di Pulau Vilena. Gokil gak tuh? Malamnya di istana, karena kejadian penyerangan tadi, James ini minta pertanggungjawaban si Garja dengan minta nyerahin anaknya si Garja, yaitu si Sandra. How did two obvious professionals, a daughter who wants her not, she goes. Call it the price. Kemudian karena lawan mereka adalah seorang profesional, James ini berencana buat sewa juga tentara bayaran yang ternyata ya, itu adalah si Gunner yang sekarang udah berkhianat dan mutusin buat melawan si Barney and the gang. First of all, I don't feel comfortable talking business with a giant carrying a... If you don't want that Fu Manchu knocked back into the 60s, Why are you turning on? lover's quarrel. Back off, Payne. I'm gonna kill him. We need him. Sedangkan di tempat si Barney, dia ini sekarang lagi nyelidikin orang-orang yang terlibat sama misi dia kali ini. Mulai dari si Crunch yang ternyata orang penting CIA, sampai si James yang ternyata mantan agen CIA yang korupsi. Intinya, tujuan asli si Crunch ini adalah ngancurin si James dan operasi narkobonya yang ngerugiin Amerika. Tapi karena operasi si James ini bisa jadi aib bagi Amerika, jadi si Crunch ini nyewa pihak ketiga, yaitu The Expendables. Karena udah tahu maksud terselubung dari misi ini, Barney pun mutusin buat stop batalin perjanjian sama si Crunch. This guy who calls himself Church is ready. He went rogue and teamed up with the Journal to keep the whole drug out. Still 5 million. We'd never live to spend it. I'm telling you. Besokan harinya, karena gak bisa move on gitu aja, Lee ini datang lagi ke tempat si Leslie. Tapi di sini si Leslie keadaannya lagi buruk, abis dianiaya sama cowoknya yang kemarin. Karena itulah amarah Lee pun meledak, langsung nyari hajar si pelakunya. What do you want? Untungnya Lee ini masih bisa tahan emosi dan taat aturan, yang ngebuat si cowok ini aman masih hidup, cuma diperingatin keras sama si Lee buat jangan coba-coba deketin si Leslie lagi. Malamnya di pulau, sekarang keadaan pun mulai kacau rusuh demi nyari si Sandra. There's nothing here. Oh, how it ends. Kita balik lagi ke tempat si Barney. Dia ini curhat ke si Tol tentang si Sandra yang mutusin buat tetap di pulau. Karena itulah Barney yang udah cinta pada pandangan pertama, dia pun terus kepikiran dengan kondisi si Sandra. That dried all up like this is gonna serve bad boys.
Sedangkan di pulau, ternyata si Sandra ini udah ketangkep dan langsung coba buat diinterogasi tentang si Barney sama si Lee tempo hari. Sedangkan bapaknya yang lihat itu, dia ini nggak bisa ngapa-ngapain, ngelihat anaknya bakal disiksa. Besokan harinya, karena emang benar-benar kepikiran sama si Sandra terus, Barney ini berencana buat balik ke pulau sendirian nyelamatin si Sandra. No guilt. It's personal business. You don't. This is my choice. There's no guilt. There's no guilt. Tapi pas mau berangkat, siang ini tiba-tiba malah maksa pengen ikut. Sedangkan di belakang, ternyata si Gunner ini udah mantau mereka dan langsung coba buat ngebuntutin buat nyerang diem-diem. Doing this. Friends die together. It's difficult. What is? Bigger. Because I'm smaller. Untungnya refleks mereka ini cepet dan sekarang buat ngelawan musuh yang ngejar, mereka ini atur posisi yang di belakang sedangkan si Barney yang nyetir mobilnya. Dan sampailah di gudang kosong, Gunner yang selamat dia ini langsung nyari siang. Di tengah perduelan itu, si Barney yang udah sadar langsung coba buat ambil pistol ngebantu siang. Ya, untungnya si Barney ini nembak tepat waktu. Siang berhasil selamat. Kemudian karena si Garner yang udah sekarat, dengan sangat lembut layaknya anggotanya, Barney ini minta buat si Garner jujur siapa yang ngutusnya. My dad. Shot a couple. Who hired you? Kemudian pas mereka ini baru sampai di bandara, ternyata si Lee sama anak lainnya ini udah ada di sana, berencana buat ikut nyerang sama si Barney. Di sini Barney pun ngasih tahu kejadian tadi sama si Gunner. Dan sebelum mati, si Gunner ini ngasih tahu sebuah petunjuk ke si Barney. This big boy spitting out 250 rounds a minute. You tell me. The whole land. Something like that. I would have went. Omaya, kaboom. Instant red sauce and jello. And if that doesn't Sedangkan di pulau, para pasukan tentara pun udah all in bersiaga ngejaga istana. Dan di luar, The Expendables pun udah sampai di sana, mulai berpencar dengan tugas masing-masing yaitu masang bom di setiap istana. You got company. Buat di dalam istana, situasi pun menjadi panas dengan adanya perpecahan antara si James sama si Jenderal Garja karena anaknya yang disiksa. They look like fools. Is to kill me. But then I child. But you can't. Di tempat si Sandra, dia pun kedatangan penjaga yang pengen ngebawanya ke si James. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba ya, untungnya si Barney ini datang tepat waktu dan langsung bergas ngebawa si Sandra yang udah ketakutan. Sedangkan di luar, anggota lain yang udah beres masang bomnya khawatir sama si Barney yang gak kunjung datang. Karena itulah, mereka pun bergas buat balik lagi nyari si Barney. Time's up. Where's the Barney? what's it called? Kita balik lagi ke tempat si Barney. Bener aja, para tentara musuh pun udah nunggu mereka dan langsung interogasi si Barney.
trash. This is your last time. You give me the right answer. Untungnya Lee sama yang lainnya pun datang, yang ngebuat sekarang pertempuran terang-terangan pun dimulai. Pas mereka ini udah ke pojok dengan banyaknya pasukan musuh, tiba-tiba Things loud. What happened to you? Got my ass kicked. ya datanglah si Hale dengan senjata AA-12 tipe shotgun ngeratain semuanya. Abis semuanya rata, mereka semua pun langsung bergegas buat kabur karena keadaan sekarang udah kacau. Sedangkan di tempat si James, Garja ini ngasih sekoper uang buat si James pergi angkat kaki dari pulau karena semua kekacauan di sini disebabkan oleh si James. Everything bad that has happened, you bring. You're a puppet in a hat. Kita balik lagi ke tempat si Barney and the gang. Mereka yang udah sampai di pintu luar. Ternyata di luar udah full sama para tentara yang ngepung mereka. Sedangkan si Garja, dia ini mulai pidatonya tentang penjajahan orang Amerika yang menghancurkan negara kita. Dan minta buat para tentara ngelawan ngusir orang Amerika di sini. What's he saying? Said we're dead with it. Dan ya, James pun gak bisa diem aja dan langsung nembak si Garja sambil ngebawa si Sandra buat kabur. Karena itulah, kerusuhan pun mulai terjadi. Yang ngebuat Barney pun mutusin buat pencet tombol peledaknya, hancurin seluruh istana. Dan sekarang pertempuran besar pun dimulai. Sedangkan di tempat si James, dia yang coba pergi naik helikopter. Untungnya si Barney ini ngeliat mereka dan bergas buat ngejar si James. Dan ya, akhirnya helikopter pun berhasil diledakin. Dan sekarang Barney ini tinggal fokus kejar si James yang udah kagak punya kendaraan. Tapi pas udah ketemu, Barney ini gak bisa berbuat banyak karena si James yang lagi nyandra si Sandra. Paid you twice as much to go fishing. Why? Because I saw the big picture. Dengan combo si Barney sama si Lee, si James pun berhasil tumbang. Dan buat si Sandra, dia pun akhirnya berhasil diselamatin. Kemudian sebelum pulang, Barney ini pamitan dulu ke si Sandra sambil janji nanti dia bakal sering datang ke pulau. I never really thought she was. Di akhir, kita pun diperlihatkan semua anggota The Expendables. Semua anggota The Expendables ngumpul di markas. Serta ada si Gunner di sana. Yang ternyata dia ini masih hidup karena tembakan si Barney ini sengaja nggak dikenain area fatal. Yang ngebuat si Gunner ini sekarang udah tobat mencoba memperbaiki diri biar bisa ikut dalam misi. You know what? Good with a knife. He defeat me.
Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil. Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan kalau kalian mau lanjut ke season 2-nya, bisa komen aja, lanjut. Oke? Oh ya, jangan lupa kalian like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.